Hal yang sangat penting saudaraku bagi setiap pembaharuan atau kebangunan rohani di antara umat Allah, yang terpenting adalah mencari Tuhan. Kalau kita ingin mengalami satu perubahan, kalau kita ingin mengalami pemulihan, mengalami kebangunan rohani, yang pertama yang harus kita cari adalah kita mencari Tuhan. Amin saudara. Kita kembali, Dia pusat segala-galanya bagi kita. Dia pusat pemulihan bagi kita. Dia pusat sumber berkat bagi kita. Pemazmur mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Disampaikan oleh pemazmur. Ayat yang sama juga ditulis oleh Esra di dalam Tawarik, ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Firman Tuhan itu selalu mengingatkan kepada umatnya supaya selalu mencari Tuhan, mencari wajahnya. Di dalam firman-Nya ada kekuatannya yang luar biasa. Nah, saudaraku, mari kita belajar ya, bagaimana caranya mencari Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Raja Asa yang memimpin umat Yehuda. Nah, saudara, Raja Asa ini raja yang ketiga setelah kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Mari kita baca ayatnya ya, di dalam 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Katakan amin saudara. Dari sekian banyak raja-raja, ya raja-raja sebelumnya, sebelum Raja Asa, raja-raja ini memerintah dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bangsa itu mengalami kemerosotan rohani, bangsa itu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bangsa itu telah berbuat jahat di mata Tuhan dan tidak tekun mencari Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi musuh, selalu mengalami kekalahan. Dan pada zaman Raja Asa inilah mulai kebangunan rohani terjadi, mulai mengadakan pembaharuan. Raja Asa mulai mencari Tuhan. Dia sadar apa penyebabnya semuanya ini, sehingga mengalami kemerosotan rohani, mengalami kehancuran, mengalami penindasan. Itu sebabnya Raja Asa tahu dia harus mencari Tuhan. Dan bukan hanya Raja Asa saja yang mencari Tuhan, tetapi semua bangsa Yehuda, seluruh orang-orang Yehuda diperintahkan untuk mencari Tuhan. Wow, ini yang luar biasa saudara. Apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Apakah ibadah yang seperti kita lakukan saat ini? Apakah cukup kita beribadah saja? Kan kita kalau beribadah kan mencari Tuhan. Cukup kita berdoa, karena kalau kita berdoa kan kita bertemu dengan Tuhan. Tidak cukup saudara hanya di situ. Karena apa? Ya, mencari Tuhan itu mencakup keseluruhan. Mencakup apa saja? Yang pertama, mencari Tuhan itu mencakup, yang pertama, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan di dalam doa yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati itu artinya kita kembali kepada Tuhan dan kita menuruti kehendaknya. Kita sadar saudara, kita manusia rentan kecenderungan hidup berbuat dosa, kecenderungan terpengaruh terhadap hal-hal yang jahat. Tetapi kita terus ya sebagai umat Allah, kita terus memeriksa diri, apakah kita setia mencari Tuhan. Kita memeriksanya. Mari kita meninggalkan cara hidup lama, tapi kita sekarang mau percaya, mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati,
Artinya tuh meninggalkan sifat-sifat lama, meninggalkan karakter-karakter yang jahat di mata Tuhan. Kita terus memperbaharui, membangun diri kita kepada penyembahan yang benar kepada Allah, dengan cara hidup yang benar kepada Allah, sehingga kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Itu supaya kita berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan melakukan satu pemulihan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, mencari Tuhan itu berarti orang yang mencari Tuhan merasa lapar dan dahaga akan kebenaran dan kehadiran Allah. Saudara, makna haus dan lapar akan kebenaran ini sama seperti tubuh jasmani kita, ya kan, kita mengalami rasa lapar akan makanan, haus akan minuman, ya. Demikian juga hal rohani, saudara. Kalau kita memiliki keinginan yang kuat, ya, untuk hidup di dalam kebenaran, kalau kita memiliki secara aktif mencari Tuhan, kalau kita menyelaraskan hidup kita dengan firman-Nya, ya, kalau kita memiliki keinginan terus untuk bertumbuh di dalam iman, maka kita akan mengalami suatu kepuasan yang sejati, saudara. Beda, ya. Kalau kita mencari kekayaan, kita mencari kekuasaan, harta benda, ketenaran, tidak ada puasnya. Di dunia itu tidak ada puasnya, saudara. Mencari apa yang ada di dunia tidak ada merasa puas. Tetapi kalau kita mencari kebenaran, mencari firman Tuhan, menyelaraskan hidup kita dengan firman-Nya, kita memiliki keinginan untuk bertumbuh di dalam iman, mencari hal-hal yang rohani, itu kita akan mengalami kepuasan yang sejati. Jadi kita harus memeriksa keinginan kita. Apakah kita hanya menginginkan, mengejar kekuasaan? Apakah kita hanya mengejar ketenaran? Apakah kita hanya mengejar harta benda? Kalau kita mendambakan kebenaran Tuhan, sungguh akan membawa suatu ketenangan, membawa suatu kepuasan yang sejati. Jadi kepuasan spiritual sejati itu hanya ditemukan di dalam Tuhan, tidak ditemukan di tempat lain. Dan yang ketiga, saudara, ya, mencari Tuhan itu berarti mempercayai dan bersandar kepada Allah sebagai satu-satunya penolong, yakni bahwa Ia itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Betapa penting iman yang kita miliki, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu bukan agama, iman itu bukan gereja, saudara. Iman itu keyakinan. Berarti kita itu percaya berdasarkan apa yang kita dengar di dalam firman Tuhan. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus percaya bahwa setiap pergumulan di dalam hidup ini, setiap masalah yang kita hadapi, kita mau percaya bahwa Allah itu ada dan menyediakan pertolongan bagi kita. Amin. Dia ada dan Dia Maha Kuasa. Dia selalu mengulurkan tangannya ketika kita angkat tangan kepada Tuhan. Karena kita kadangkala ketika beban berat yang kita tanggung itu, ya, seolah-olah kita tidak ada tenaga lagi. Kita hanya menyerah kepada Tuhan. Tapi itu benar, saudara. Kita serahkan, mau percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak mampu, Tuhan menyediakan pertolongan. Kalau hidup kita ingin mengalami pemulihan, mengalami kebangunan rohani, ingin mengalami dipulihkan Tuhan dan diberkati Tuhan, mari kita datang merendahkan diri di hadapan-Nya, mencari wajah-Nya selalu. Hidup kita mungkin melenceng dari Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran-Nya kembali. Saya percaya Tuhan yang berjanji setia, Dia akan mendengar doa kita yang kita naikkan. Haleluya.
pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah tetap akan menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang Tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan